Oke, kita akan mulai ya. Baik. Oh, sebentar. Kenapa yang muncul ini ya? Yang muncul harusnya ini. Oke, sudah kelihatan guys? Yang sudah kelihatan bisa kasih jempolnya? Om Takim kelihatan sudah? Share screen saya? Sudah Om, sudah. Oke, siap. Sudah. Kalau begitu, terima kasih. Baik. Oke. Jadi guys, New Marketplace Kmart 2.0 ini adalah sebuah evolusi baru dalam digital bisnis ya, dalam bisnis digital. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi fenomena saat ini guys ya sudah kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini, terutama saat terjadinya pandemi. Nah, ini banyak sekali terjadi fenomena dalam bisnis ya. Nah, banyak usaha-usaha bisnis-bisnis yang bertumbangan ya, yang jatuh ya. Bahkan kalau kita lihat pemain-pemain besar ya seperti Matahari, Giant, Sentro ini menutup banyak sekali gerainya. Ya, belum lagi usaha-usaha menengah ataupun usaha-usaha kecil, sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi pemutusan kerja atau PHK. Ya, dan di sisi lain juga akhirnya menyebabkan menurunnya tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat. Nah, ini fenomena ini benar-benar dirasakan oleh semua orang Indonesia, bahkan banyak orang di seluruh dunia ya, karena pandemi ini terjadi serentak di seluruh dunia. Nah, tapi yang menarik guys, hal yang menarik justru terjadi fenomena yang berbeda di dalam bisnis digital. Karena di dalam bisnis digital justru terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan, yang sangat besar sekali. Dan kalau teman-teman kita lihat, ini ditandai dengan merebaknya banyaknya startup baru di Indonesia. Kalau dihitung startup baru di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 6 ribuan startup baru ya, berbagai macam. Dan salah satu lagi yang merebak sangat besar adalah bisnis marketplace ya. Nah, kalau kita bicara bisnis marketplace di negara yang sebesar Amerika, India, China, itu marketplace-nya hanya 2, hanya maksimal 3. Tapi di Indonesia marketplace itu ada 12, ya, ada 12. Dan 2 diantaranya bahkan sudah berstatus sebagai unicorn. Nah, unicorn artinya memiliki nilai valuasi yang lebih dari 1 miliar dolar ya dalam setahun, atau kurang lebih sekitar 15 triliun transaksi dalam 1 tahun. Nah, ini menarik sekali. Kenapa bisa demikian terjadi? Karena apa, guys? Karena marketplace ini banyak sekali kemudahannya. Kemudahan baik sebagai penjual di dalam marketplace maupun sebagai pembeli ya. Sebagai pembeli banyak sekali kemudahan ya. Bisa langsung daftar, buka toko, bisa jualan produk apa saja ya kan. Kemudian bagi pembeli juga memudahkan karena nggak perlu kemana-mana, mau beli baju nggak perlu lagi ke mall, mau beli beras nggak perlu lagi ke pasar ya kan, macam-macam ya. Nah, nggak perlu kemudian disediakan banyak berbagai macam kemudahan dalam transaksi, pembayaran dan seterusnya. Ya, ini yang membuat marketplace ini tumbuh begitu luar biasa di Indonesia. Nah, tapi kemudahan ini juga ada keresahannya ya. Keresahan atau tantangan ketika praktik jualan online di luaran sana. Nah, kita studi kasusnya adalah marketplace. Nah, keresahan apa sih yang dialami? Mungkin teman-teman yang pernah berjualan di marketplace di luar sana juga pasti merasakan. Karena apa? Yang pertama, banyaknya terjadi perang harga. Nah, perang harga ini membuat daya saing menjadi lemah, ya kan? Nah, perang harga. Jadi kita tahu sendiri kalau ada satu produk yang viral ya. Nah, satu produk ini kalau kita cek di marketplace itu harganya banyak banget. Ya, satu produk misalnya produk sepatu, contoh ya. Ada yang jual harganya 150.000, ada yang jual 140.000, ada yang jual 100.000, ada yang jual 175.000, ada yang jual bahkan 90.000, ada yang jual 135.000 dan seterusnya. Nah, ini luar biasa terjadinya perang harga. Sehingga apa? Selisih keuntungan juga semakin kecil. Kemudian apa? Kecilnya juga peluang untuk sukses. Ya, karena apa? Kebiasaan konsumen ketika berbelanja di marketplace itu, mereka selalu memilih yang terpercaya. Dan itu ditandai dengan apa? Dengan star seller, artinya bintangnya harus 4 atau bahkan 5. Kemudian kita harus lihat reviewnya banyak, harganya murah dan seterusnya. Ya kan?
Kemudian apalagi keresahannya karena tidak adanya mentoring, ya, tidak adanya pelatihan-pelatihan bisnisnya. Dan kalau kita mau belajar di luar harus bayar lagi, biaya lagi, guys. Nah, dengan adanya keresahan-keresahan ini, makanya Keling hadir dengan sebuah konsep yang menarik, ya, New Marketplace Kmart 2.0 sebagai solusi untuk menjawab keresahan bisnis online, ya. Nah, gitu guys. Nah, kalau teman-teman bertanya apa sih bedanya antara marketplace biasa sama marketplace Kmart 2.0 ini? Nah, guys, kalau kita lihat secara ceruk pasar, ya ceruk pasarnya sama. Ya, sama ya. Kita punya ceruk pasar yang sama. Kemudian check out-nya juga sama. Check out artinya kemudahan transaksi sampai dengan selesai. Ini juga sama. Nah, tapi kita punya sedikit perbedaan ketika kalau kita bicara tentang eksklusivitas produk. Nah, di marketplace ini nggak ada, karena marketplace ini produk apapun difoto, upload, jual. Tapi kalau di Kmart kita menjual produk-produk eksklusif, ya, produk-produk yang hanya dimiliki oleh Keling, ya, ya, dan hanya dimiliki oleh Keling, jadi eksklusif, ya. Di luar ini bisa dipastikan produknya tidak original atau produknya tidak akan dijamin oleh perusahaan. Kemudian apa? COD non-stop. Nah, di marketplace biasa nggak ada. Ya, nggak ada, guys. Tapi kalau di Kmart, teman-teman mau bertransaksi COD, itu mau bertransaksi COD sehari mau berapa kali pun bisa. Mau 1 kali, mau 10 kali, mau 100 kali, mau 1000 kali pun bisa. Karena itu di-cover semua sama perusahaan. Kemudian kepercayaan seller produk. Nah, ini juga tinggi karena apa? Karena Keling sebagai pemilik produknya, ya. Kalau teman-teman lihat press conference-nya Bapak, Pak Razi udah bilang, Pak Razi adalah sebagai product owner, ya, product owner dari produk-produk Keling, ya. Nah, jadi kalau beli di Kmart, beli produk Keling di Kmart, insya Allah udah dijamin pasti khasiatnya akan maksimal, ya kan, produknya original dan betul-betul dijamin oleh perusahaan. Kemudian manajemen resellernya juga disediakan oleh perusahaan. Kemudian apalagi bisnis to bisnis. Nah, ini kalau di marketplace biasa nggak ada bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis ini contohnya begini. Ketika teman-teman berjualan di sebuah marketplace A, teman-teman jualan di situ, jualan produk X misalnya. Nah, kemudian teman-teman ajaklah orang lain, saudaranya, kenalannya untuk juga berjualan di marketplace yang sama, di A tadi. Ketika kita ajak dia dan dia juga jualan di situ, kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak ada dapat royalti apa-apa. Tapi di Kmart, ketika teman-teman menjual Kmart, teman-teman mengajak orang lain untuk join paket bisnis dan juga menjual Kmart, teman-teman akan dapat royalti, ya, karena ada bisnis to bisnis. Bahkan bukan hanya sampai di situ, ada bisnis to customer dan ada customer get customer. Ini menarik sekali. Ini yang nggak ada di luaran sana. Kemudian reseller royalty yang seperti saya tadi bilang. Anda ajak orang berjualan di marketplace A, Anda tidak akan dapat apa-apa. Tapi ketika Anda ajak orang baru, customer Anda join di Keling dan dia jual marketplace, Anda akan dapat royalti seumur hidup dari sistem jaringan. Ya, jadi ini menarik banget. Oke, kita next lagi. Nah, jadi kalau teman-teman bisa melihat ini alur proses marketplace, ya, konvensional versus dengan Kmart 2.0. Ketika teman-teman berjual, ya, kalau di Kmart yang kita jual adalah marketplace-nya, yang kita jual adalah Kmart. Jadi teman-teman jual, yang dijual apa? Link affiliate, ya, kode referralnya yang dijual, ya, kemana-mana, langsung ke pembeli. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi, ya, nggak perlu pusing lagi seperti halnya ketika teman-teman menjual produk di marketplace biasa. Kalau di marketplace biasa, teman-teman harus menyediakan produknya, ya kan? Kemudian harus punya adminnya, harus punya legalnya, harus punya konten marketingnya, harus menyediakan legal form-nya ketika produknya adalah produk kesehatan, menyediakan stoknya, tentu butuh modal, packingnya, COD-nya, penyimpanan atau gudang, ini dibutuhkan. Kalau di Keling, di Kmart kita nggak perlu, karena apa? Karena perusahaan yang menyediakan semuanya. Kemudian ada yang bilang begini, tapi kan kita bisa jadi apa namanya reseller, kita jual produk orang. Oke, benar bisa. Tapi jadi reseller pun teman-teman harus sediakan strategi marketingnya.
ya kan? Harus star seller, harus review, harus top list, harus punya promo harganya, notifikasi repeat order, ya kan? Kalau di Kmart ini udah nggak perlu, kita nggak perlu pusing-pusing, karena yang menyediakan adalah Kmart, perusahaan yang menyediakan. Tugas kita hanya jual Kmart itu sendiri. Jadi menarik banget. Makanya tagline-nya, kalau Anda jual produk di marketplace itu biasa. Tapi kalau yang Anda jual adalah marketplace-nya, ini baru sesuatu yang baru dan belum pernah terjadi di Indonesia. Yang kita jual adalah marketplace-nya, franchise marketplace-nya yang kita jual, guys. Jadi gampang banget, kita nggak perlu pusing-pusing. Semua di cover sama perusahaan, sama Kelly, sama Kmart, guys. Ya. Nah, oke. Terus keunggulan-keunggulan apa nih? Yang keunggulan-keunggulan apa saja yang dimiliki oleh Kmart? Banyak banget, guys. Ini ada 7 keunggulan. Yang kalau ya, nah ada 7 keunggulan. Yang pertama, adanya notifikasi berbasis artificial intelligence. Jadi adanya auto follow up, auto repeat order, ini menarik sekali. Ini yang nggak ada di mana-mana. Ya, yang ada kalau mau follow up kita harus lakukan sendiri. Kalau mengajak orang repeat order kita harus lakukan sendiri. Tapi di Kmart ini dilakukan oleh sistem. Jadi tugas teman-teman yang bergabung di bisnis ini hanya menjual dengan membagikan kode referral atau apa namanya kode affiliate-nya. Ini aja. Ketika customer sudah masuk di dalam sistem Kmart, maka sistem yang akan membantu untuk follow up, ya kan, akan bantu supaya mereka bisa repeat order. Ketika customer Anda masuk membeli klorofil di dalam, nah selain dia beli klorofil, nanti Kmart akan follow up untuk apa, mengingatkan dia. Misalnya klorofil ini habis dalam 1 bulan, di hari ke-25 sudah ada notifikasi pengingat. Sepertinya klorofil kakak sudah mau habis, jangan lupa untuk melakukan pembelian kembali. Ataupun Kmart juga bisa mengajak mereka follow up untuk menjual produk-produk yang lain, upselling, ya, bisa ditawarkan produk Omega Squad, ya kan, bisa ditawarkan jual produk yang lain-lain seperti itu. Nah, jadi menarik banget, ya, menarik banget. Jadi benar-benar kita mendapat keuntungan, kita dapat BV ini secara otomatis. Jadi sekarang memang benar-benar Pak Razi memberikan kemudahan untuk semua member Kelly. Jadi kita sudah nggak perlu pusing-pusing lagi, guys. Tugas kita hanya mengantarkan traffic customer masuk ke dalam sistem. Selebihnya sistem yang akan mengaturnya. Banyak sekali notifikasi-notifikasi, belum lagi banyaknya promo-promo menarik, ada undian-undian, nantinya ke depan seperti hadiah sepeda motor, hadiah emas batangan, bahkan mungkin ada hadiah umroh, jalan-jalan ke luar negeri, dan seterusnya. Ini banyak sekali yang sedang disediakan oleh tim tentunya. Kemudian apalagi garansi produk original. Nah, ini menarik sekali, ya kan? Karena digaransi benar, karena Keling sebagai produk owner-nya. Jadi kalau mau membeli produk Keling yang original, belilah di Kmart, jangan beli di lain. Karena tidak ada garansinya. Apalagi kalau terkait dengan produk-produk yang masuk ke dalam lewat mulut, nah ini sangat berisiko ketika kita membeli produk yang bukan original. Seperti itu, guys, ya. Ke-mute, Om. Oke. Bisa dengar suara saya? Unmute-nya sampai di mana tadi? Garansi produk tadi unmute tidak? Enggak ya? Garansi produk original. Oke, jadi garansi produk original, jadi benar-benar tergaransi dengan baik. Ya, dijamin oleh perusahaan. Apalagi kalau produk-produk Keling ini kan banyak yang kita minum, masuk ke dalam tubuh, ini sangat berbahaya ketika orang membeli produk yang tidak ada garansinya dari produk owner-nya. Ini sangat berisiko, ya. Kemudian tanpa packing, tanpa stok produk, kita nggak perlu mikirin. Karena di Kmart semua dilakukan oleh sistem, oleh perusahaan. Kemudian apalagi, ini menarik banget nih, pengiriman cepat dan murah. Nah, ini menarik sekali, pengiriman cepat dan murah. Ya, karena apa? Ke depan selain pengiriman sekarang dari stokis, dari warehouse, dari brands, ya. Mulai bulan Oktober akan diadakan yang namanya mini DC. Mini DC ini seperti mobile stokis. Nah, mini DC ini, ya, nah target dari Pak Razi, mini DC ini akan ada di seluruh kecamatan bahkan kelurahan di seluruh Indonesia. Ya, dengan adanya mini DC yang bertugas sebagai tempat pick up produk,
maka pengiriman dan ongkos kirim akan lebih murah, guys. Jadi sebagai contoh nih, guys. Kalau dulu, ya kan, dulu saya kalau jual kacamata atau Omega dan seterusnya, ketika mendapatkan orderan dari satu daerah, ini saya kasih contoh, Saum Laki ini ada di Maluku Tenggara Barat. Itu ongkos kirimnya 350.000, guys. Ongkos kirimnya. Ya kan, kita mikir-mikir untung aja udah nggak bisa nutupin. Ya kan? Nah, tapi dengan adanya mini DC di sana nantinya di Saum Laki, ongkos kirim mungkin hanya jadi tinggal 15.000 atau 10.000 rupiah saja. Karena kirimnya sudah tidak jauh lagi. Dan waktu pengiriman pun lebih cepat. Kalau biasanya kita kirim, udahlah bayar 350.000, kirimnya bisa 10 hari sampai 2 minggu. Ini kirimnya mungkin bisa one day service dengan adanya mini DC. Nah, makanya nanti teman-teman leader semua, nanti teman-teman dibuka kesempatan untuk bisa membuka mini DC. Ya, mini DC di kecamatan-kecamatan, di ada apa namanya, di kelurahan-kelurahan. Ya, mini di sini sama seperti mobile stokis, ya. Nanti mungkin persyaratan-persyaratan nanti akan diumumkan oleh area manager. Nah, menariknya dari mini DC ini akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Dengan modal kurang lebih hanya 30 juta, itu produk yang di BV kan hanya 400 BV. Sisanya adalah stok produk, ya. Dan tugas teman-teman hanya tugas mini DC hanya sebagai tempat pick up, ya. Jadi ketika transaksi ada pick up barang di mini DC akan dapat keuntungan 9%. Nah, 9% guys yang diberikan oleh perusahaan ini menarik banget. Ya, makanya buat teman-teman yang mau jadi mini DC, nanti tunggu informasi berikutnya ya. Jadi pengiriman cepat murah. Kemudian adanya dashboard pribadi untuk kontrol bisnis. Teman-teman bisa tahu sudah berapa banyak yang download aplikasi, gunakan affiliate teman-teman, kemudian berapa banyak yang berbelanja, BV-nya berapa, keuntungan langsungnya berapa, ini semuanya ada di dalam. Kemudian juga disupport dengan pelatihan-pelatihan bisnis secara online maupun offline. Ada mentoring bisnisnya. Jadi insya Allah nggak ada yang nyasar, insya Allah. Ya, ini keunggulan. Kemudian kalau kita bicara kategori produknya pun sangat banyak di dalam Kmart ini. Ada produk minuman kesehatan, produk kit suplemen, produk food suplemen, Ayurveda series, produk-produk personal care, aksesoris, perawatan tubuh, kecantikan, household, pertanian organik. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, ini yang menariknya kalau dengan sistem, guys. Kalau selama ini, kalau kita presentasi, ya, atau kita menawarkan baik itu secara online maupun offline, tidak bisa banyak produk yang kita jelaskan. Kita paling jelaskan 3 produk, 5 produk. Akhirnya, customer kita tahu hanya produk itu doang. Customer kita tahu hanya kacamata, hanya Omega, hanya klorofil. Tapi dengan adanya Kmart ini, kan ketika customer masuk kan semua mereka akan mengisi yang namanya interest, benar ya? Interest, ya. Misalnya masuk ada ibu-ibu, customer kita ibu-ibu masuk, dia interestnya kecantikan, perawatan tubuh, ya kan? Kit suplemen, minuman kesehatan misalnya. Nah, dia pilih interest kan. Nah, ketika dia masuk mungkin hanya beli klorofil, tapi karena interest dia kecantikan, sistem akan menawarkan, Bu, kita juga punya loh yang untuk bikin glowing, ada loh Black Jam. Kita juga ada loh krim siang, krim malam. Kita juga ada loh perawatan tubuh, slimming body dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya customer kita yang tadinya dia hanya beli klorofil, dia jadi berkemungkinan beli produk-produk yang lain. Nah, ini yang kerennya dari Kmart ini, guys, ya. Ya, jadi ini yang keren dari Kmart, guys. Jadi ini luar biasa, ya.